Gimana? Udah ini belum? Udah baca-baca belum? Nanti kalau ada pertanyaan harus bisa jawab loh. Insya Allah. Jawabnya bareng-bareng kan? Udah, Bu. Hah? Insya Allah. Jawabnya Ya, bareng-bareng. random. Mami. Makanya ibu tanya udah baca belum? Udah masih bisa. Oke, silakan bisa dimulai. 30 menit dari sekarang. Dari sekarang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang teks biografi dari karya W.S. Rendra. Dari W.S. Rendra. Bernama lengkap Willy Brodus Surendra Broto Rendra. Beliau lahir di Solo 7 November 1935. Beliau adalah penyair ternama yang dijuluki burung merak. Beliau adalah anak dari pasangan Ersiprianus Sugeng Broto Atmojo dan Raden Ayu Katarina Ismadillah. Ayahnya seorang guru bahasa Indonesia dan bahasa Jawa pada sekolah Katolik. Sedangkan ibunya adalah penari serimpi di Keraton Surakarta. Rian. Dia memulai pendidikan TK hingga menyelesaikan SMA Santo Yosef di kota Solo. Setelah SMA, ia pergi ke Yogyakarta dan masuk ke Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, tetapi ia tidak menyelesaikan kuliahnya. Pada tahun 1954, ia ke Amerika untuk memperkuat pengetahuan bidang drama dan tari. Ia mendapat beasiswa American Academy of Dramatical Art. Bakat ia di dalam sastra mulai terlihat sejak SMP. Ia menunjukkan kemampuan menulis puisi, cerita pendek, dan drama untuk berbagai kegiatan sekolah. Ia pertama kali mempublikasikan puisinya di media massa pada tahun 1952 melalui majalah Siasat. Kaki Palsu adalah drama pertamanya dipentaskan ketika ia di SMP. Dan Orang-orang di Tikungan Jalan adalah drama pertamanya yang mendapatkan penghargaan dan hadiah. Masa W.S. Rendra menemukan cinta pertama pada saat usia 24 tahun. Ia bernama Sunarti Suwandi dan mereka menikah pada tanggal 31 Maret 1959. Ia mendapatkan 5 anak. Beberapa tahun kemudian, ia melamar Raden Ayu Sitoresmi Prabuningrat untuk menjadi istri kedua. Ia adalah salah satu muridnya W.S. Rendra, tapi ayahnya Sito tidak mengizinkan pernikahannya, dikarenakan Sito berbeda kepercayaan dengan W.S. Rendra. Untuk mendapatkan izin dari ayahnya Sito, W.S. Rendra mengganti agamanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat pada hari perkawinannya. Perkawinan ini membuat kontroversi, di antaranya dia hanya masuk Islam dengan tujuan poligami. Tapi W.S. Rendra sudah memikirkan untuk masuk Islam beberapa bulan sebelum pernikahan. Dia juga mengatakan bahwa ia masuk Islam karena Islam menjawabkan tentang persoalan yang ia selalu pertanyakan, yaitu kemerdekaan individual sepenuhnya. Setelah itu, ia menikah lagi dengan Ken Zuraida, yang memberi ia dua anak. Tetapi tidak lama setelah pernikahan dengan Zuraida, W.S. Rendra bercerai dengan Sitoresmi dan Sunarti. Penghargaan W.S. Rendra menerima banyak penghargaan, di antara lain adalah Hadiah Sastra Nasional BMKN tahun 1956, Anugerah Seni dari Pemerintah Republik Indonesia 1970, DSEA Right Award 1996, Hadiah Yayasan Buku Utama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan 1976, Hadiah Akademi Jakarta 1975, dan penghargaan Ahmad Bakri 2006. Maksud lagi. Selanjutnya juga ada karya-karya W.S. Rendra. Karya-karya yang dibuat oleh W.S. Rendra di antara lain Rick dari Corona, Jangan takut Ibu,
4. Kumpulan sajak, State of Emergency, Surat Cinta, Sajak Raja Wali, Mencari Babak, Blues of Bonnie. W.S. Rendra merupakan salah satu sastrawan yang paling terkenal di Indonesia. Ia sangat mahir dalam membuat puisi. Karena dia sangat bebas dalam membuat puisi-puisinya, dengan ini dia membuat puisi yang sangat gampang untuk dipahami. Oleh karena itu, puisi-puisinya tak gampang dilupakan. W.S. Rendra meninggal dunia ini pada 6 Agustus 2009. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukannya ada satu lagi ya mengenai analisis puisinya W.S. Rendra? Nggak ada, Miss. Ada, jadi ada analisis puisinya W.S. Rendra. Jadi selain biografi yang sudah kalian jabarkan tadi, sudah cukup lengkap, ada juga analisis dari puisinya W.S. Rendra, yaitu pada halaman 168 di buku paket. 168 di buku paket. Nah, jadi kan karena kita menggabungkan materi tentang biografi dan puisi, makanya saat presentasi itu Ibu juga ingin kalian mengkaji tentang puisi, salah satu puisinya dari W.S. Rendra. Kalau tadi kan biografinya ya sudah cukup jelas dari mulai awal perjalanan hidupnya sampai akhirnya. Nah, kalau yang analisis puisinya, kalau tidak salah Ibu sudah posting juga di LMS ya? Belum, Bu. Belum. Cuman Ibu nggak bilang, ya belum. Nggak bilang sama puisi juga. Kan Ibu sudah mengatakan analisis 2, jadi biografi dan puisi, seperti itu. Coba di sini kan ada tuh, W.S. Rendra. Ibu akan cek lagi ya. Jadi untuk puisinya kalian belum nih, ya. Ada Sajak Raja Wali di sini di halaman 168. Analisis tentang unsur-unsurnya. Jadi masih kurang ya. Ini baru biografi dulu, seperti itu. Nanti kalian analisis lagi untuk Sajak Raja Wali. Silakan bisa gimana ya? Mungkin kalau mau zoom lagi sih silakan. Di paper aja sih, Bu. Gimana? Hah? Di portofolio aja gimana? Ya, Portofolio gimana maksudnya? Maksudnya dikumpulin file gitu. Dikumpulkan file, tapi nanti mungkin formatnya bentar, nanti Ibu cek dulu LMS-nya ya. Soalnya kalau misalnya sudah ada di LMS, sebetulnya kalian tinggal baca, mengkaji, kemudian mempresentasikan seperti biografi barusan. Tapi kalau misalnya memang di LMS belum ada, berarti kalian harus seperti yang tadi dikatakan oleh kalian mengkaji sendiri gitu. Unsur-unsurnya ya, unsur-unsur seperti di halaman 169. Jadi kalian bisa cek analisis puisinya di halaman 168, materi tentang unsurnya di halaman 169. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Berarti tinggal satu lagi nih, agak nanggung. Walaupun sajaknya belum bisa sekarang, coba yang tadi disampaikan tentang biografi W.S. Rendra. Kira-kira biografi W.S. Rendra yang tadi kalian sajikan, apa sih yang bisa kalian ambil dari keteladanan dari W.S. Rendra dan keistimewaan dari W.S. Rendra? Silakan. Berlatih untuk berkarya di usia muda. Bagaimana, Syarif? Berlatih berkarya di usia muda, Miss. Ya kan Berlatih sejak berkarya. SMP udah mulai nulis puisi, terus Iya. nulis drama juga, mempublish karya-karyanya juga. Nah, itu. Jadi salah satu tokoh biografi itu yang diangkat ya memang karena karyanya banyak ya. Kemudian sudah sedari muda dia berani untuk berkarya seperti itu. Apalagi di usia yang sangat muda gitu ya. Kalau di grup mungkin nanti ada Hairil Anwar. Kalau Hairil Anwar itu mungkin fokusnya hanya di puisi. Tapi untuk W.S. Rendra itu tidak hanya puisi ya. Tadi ada drama juga seperti itu. Jadi dia
ke karya sastranya, tidak hanya puisi seperti itu. Jadi ya lebih multitasking atau banyak sekali ya keahliannya, tidak hanya di puisi seperti itu. Betul yang dikatakan Syarif, itu adalah keteladanan yang bisa kita ambil dari sosok W.S. Rendra. Sedari muda berkarya, itu bagus dalam hal menulis. Nah, setiap orang kan pasti beda-beda ya. Terserah kalian mau karyanya seperti apa, seperti itu. Kalau keistimewaannya kira-kira yang bisa diambil dari W.S. Rendra apa? Hal yang istimewa. Kan kalau yang diteladani itu kan hal yang bisa kita teladani, yang bisa kita contoh, yang bisa kita ambil karena kebaikannya dia bisa dicontoh. Kalau istimewa itu tidak semua orang tuh punya, tidak semua orang itu memiliki istimewa gitu, hal yang sangat spesial gitu. Dari W.S. Rendra ini kira-kira apa? Karyanya bisa terkenal di luar negeri, dalam negeri. Kayaknya bisa terkenal. Ya, itu bisa. Itu masuk ke keistimewaan yang sangat spesial. Karena untuk dikenal di luar negeri itu tidak mudah ya. Itu enggak? Go internasional itu tidak mudah. Jadi harus banyak usahanya. Kalau mungkin hanya nulis aja ya itu hal yang diteladani. Lebih ke sifat atau sikapnya yang memang baik gitu. Tapi kalau istimewa tuh kayak bonusnya gitu. Ya, dapat penghargaan itu juga istimewa. Karena memang dia hasil jeripayahnya, hasil usahanya ya diapresiasi seperti itu. Itu keistimewaannya, bisa dipahami ya. Ibu. Nah, kalau ini juga keren sih, kayak dia berani untuk mengambil sikap atau jalan berpindah agama ya, berpindah agama tadi disebutkan, bukan karena pilihan untuk menikah atau berpoligami, tapi memang dia menentukan agamanya setelah dia sudah melaksanakan atau melalui berbagai macam proses seperti itu. Itu juga ya istimewa sih ya, karena kan yang namanya memutuskan untuk jadi pedoman hidup juga kan tidak mudah seperti itu. Itu kira-kira keistimewaan atau keteladanan ya? Lebih ke istimewa kayaknya sih, Miss. Iya, karena kan tidak semua orang ya, maksudnya Ya, melalui karena proses. perspektif juga. Nah, betul. Gitu. Jadi kalau keistimewaan itu artinya tidak semua orang mendapatkan atau tidak semua orang itu bisa seperti itu. Karena harus melalui proses dulu. Sedangkan kalau keteladanan itu adalah lebih ke sifat seperti apa yang bisa kita ambil contohnya. Seperti itu. Oke, dari yang pemaparan tadi, biografinya sangat lengkap karena memang tersaji juga di buku ya, untuk biografinya W.S. Rendra itu juga tersaji di buku pada bab pembahasan biografi di halaman 152 sampai halaman 153 di situ. Nah, coba kira-kira bisa yang mana yang termasuk pada kan struktur dari biografi itu kan ada 3 ya. Coba apa saja struktur biografi? Orientasi. Yes, orientasi, kemudian penting, terus reorientasi. Ya, orientasi, peristiwa atau kejadian penting, dan terakhir reorientasi. Kira-kira reorientasinya yang mana ya? Kalau reorientasi itu menceritakan tentang apa sih kira-kira? Menceritakan kembali orientasi. Latar belakangnya. Tapi misal kayak lahirnya di mana, terus tanggal lahir. Terus latar belakang keluarga. Itu orientasi. Kalau reorientasi? Reorientasi kayak prestasinya. Yang dicapai. Coba, kalian tahu nggak? Karya-karyanya juga. Nah, kita kesimpulan dulu ya. Kesimpulan. Ini bahwa struktur dari orientasi itu mencangkup apa saja kejadian penting. Nah, sini dikatakan bahwa reorientasi adalah bagian penutup berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Jadi, kalau biografi itu kan ditulis oleh orang lain. Kemudian, orang lain yang menuliskan biografinya itu memberikan sebuah pandangan atau tanggapan terhadap tokoh yang dia ceritakan. Seperti itu, Syarif dan teman-teman.
ya. Nah, jadi kalau misalnya di dalam biografi itu keberadaan reorientasi itu bisa ada ataupun tidak ada, tergantung dari si penulis biografinya. Gimana, ada pertanyaan? Kalau orientasi, tadi bagian pengenalan tokoh. Jadi berisi gambaran awal tentang tokoh yang diceritakan dalam biografi. Jadi betul tadi kayak tempat lahirnya, kemudian gambaran awal tentang tokohnya. Nah, kalau kejadian penting itu dari awal peristiwa yang dia alami, ya, dari mulai pengalaman-pengalaman dia, kayak misalnya kalau cerita biografinya dikemas dengan sedemikian rupa ya, dari mulai dia tadi diceritakan misalnya penghargaan dia, prestasinya dia, nah itu termasuk pada kejadian penting seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi riwayat pendidikan itu lebih ke bagian awal seperti itu, karena kalau misalnya riwayat pendidikan itu belum bercerita, dia masih mengenalkan awal-awal dari si tokoh tersebut. Tapi kalau sudah menceritakan tentang peristiwa atau masalah yang dia alami sebagai proses dia mendapatkan penghargaan, proses mendapatkan prestasi, dan pengalaman-pengalamannya, itu masuknya ke kejadian penting. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup jelas sih yang tadi dipresentasikan untuk W.S. Rendra. Jadi nama lengkap W.S. Rendra itu siapa panjangannya? Willy Brodus Surendra Broto Rendra. Nah, jangan sampai salah ya. Agak susah di spellingnya ini. Tapi kalau tidak salah, beliau itu punya nama Islamnya deh. Coba kalian cek deh ya, googling atau di mana. Karena ini kan masih, ini apa namanya, masih nama Kristen. W.S. Rendra gitu. Jadi kalau tidak salah sih, kalau Ibu tidak lupa, dia punya nama yang sudah Islam gitu. Karena memang dia dilahirkan Wahyu dari Sulaiman Rendra. Nah, ada ya, dapat ya? Siapa Ya. tuh, Dev ya? Jadi dia punya nama Islamnya gitu. Karena memang W.S. Rendra itu kan lahir dari keluarga yang memang taat agamanya ya, taat agama Kristen di sini, sehingga namanya memang luar biasa. Dia kan dari Solo ya, yang Jawanya kental dan juga agamanya juga kejawen gitu. Seperti itu, dengan agamanya Katolik. Seperti itu, Nak. Oke, sudah jelas ya. Jadi beliau sudah meninggal pada tahun 2009 dan punya bengkel teater sastra yang ada di Depok. Kalau kalian ketahui, kalau kalian yang suka drama, setelah meninggalnya W.S. Rendra, memang dunia drama di Indonesia sedikit menurun gitu ya. Sedih juga sih kehilangan salah satu tokoh yang memang berbeda ini angkatannya dengan dengan Chairil Anwar ya. Kalau Chairil Anwar itu kan pada tahun 45-an ya, 1945. Kalau W.S. Rendra kira-kira pada tahun berapa ya dia ya? Coba. Lahirnya, Bu. 19. Tahun berapaan nih keluarnya? Dia pertama kali muncul karya-karyanya pada tahun berapa nih? Pada tahun 19. 19 berapa? Waktu SMP 1952 kan. Iya, itu kan masih SMP, tapi dia terkenalnya itu pada tahun 60-an. Jadi 1960 sampai 70-an. Jadi dia masuknya ke angkatan tahun 1960-an. Seperti itu dikatakan. Karena memang kalau awal menulis emang 1952 dari semenjak dia SMP, sama seperti Chairil Anwar. Chairil Anwar juga mulai menulisnya di usia-usia remaja, SMP, SMA seperti itu. Tapi dia mulai diakui itu pada tahun 1960 untuk W.S. Rendra. Sampai akhirnya dia menutup usia tahun 2009, dia masih sangat aktif sekali ya, setiap tahun gitu di sini, bahkan tahun 1990-an dia sangat berjuang sekali di zaman reformasi. Jadi puisi-puisi tentang reformasi pada zaman Presiden Republik Indonesia Soeharto, beliau sangat ini sekali terhadap puisi-puisi dan juga isi-isi puisinya memang saat revolusioner seperti itu. Itu saja mungkin
Satu lagi pokoknya analisis puisi ya untuk grup kalian. Jadi nilainya belum lengkap di sini. Kita coba cek dulu di LMS. Syarif juga bisa cek apakah ada analisis puisi. Kalau ada berarti kalian tinggal menyampaikan lagi, presentasi lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada, silakan dibuat. Nanti tinggal disampaikan aja ke Ibu lewat portofolio Nggak yang ada, tadi. Miss. Tidak ada ya? Ibu Nggak ada. cek dulu ya, Ibu cek dulu di data Ibu ya, di folder Ibu ya. Ya. Jadi kalau misalnya ada, nanti Ibu langsung share ke kalian supaya kalian mengkaji gitu. Oke? Kenapa sih disebut ini unsur-unsurnya kayak gitu. Terima kasih banyak ya untuk waktunya. Ibu sudah berikan nilai, tapi mungkin satu lagi untuk Makasih. analisis saja ya. Untuk recordingnya tolong nanti dikirim ke email Ibu ya. Atur nuhun.